Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah ya mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa ya tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan. Tapi selalu saya kira kita harus kedepankan kepentingan bangsa dan negara. Rakyat kita menuntut seperti itu. Rakyat kita menuntut semuanya harus untuk kepentingan yang besar, kepentingan rakyat, kepentingan masa depan, kepentingan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya kira itu jawaban saya. Saya percaya bahwa masalah-masalah yang kurang baik ini akan bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Pak, saya penasaran Pak, kalaupun hasilnya nanti sesuai dengan ekspektasi Bapak, which is Bapak menang, apa sih Pak hal pertama yang akan dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto? Ya kita tunggu dulu hasil yang baik ya, kita dulu tunggu hasil. Bapak izin baru, Bapak, ya. Ini kan banyak sekali yang menuduh-nuduh Bapak gitu, banyak sekali tuduhan negatif. Bapak gimana cara menyikapinya Pak dalam hal pilpres ataupun pemilu ini Pak? Kalau Anda belajar sejarah ya, dalam sejarah demikianlah risikonya dalam sejarah karena pergantian pimpinan di setiap tempat mengandung ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Itu satu. Kedua, negara sebesar kita, negara sekaya kita, negara sepenting kita, pasti banyak yang melirik. Jadi yang kita waspada adalah janganlah kita masuk perangkap suatu permainan-permainan besar ya. Jadi ini selalu dalam sejarah terjadi. Jadi saya anggap itu biasa ya. Jadi kalau tidak bisa bunuh orangnya, bunuh reputasinya, bunuh namanya, bunuh karakternya ya. Saya kira itu ya, itu kita sudah mengerti lah. Ini kan bukan pemilu pertama kalinya untuk Bapak ya Pak. Ya, saya, itu sudah bagi saya nggak ada masalah itu. Oke, tapi untuk suasana pemilu yang penting rakyat. Saya yang penting rakyat, saya nggak peduli orang. Pasti dia orang yang takut sama saya kan pasti cari semua. Apa sih takutnya dengan saya? Saya ingin menegakkan kebenaran kok mereka takut. Saya ingin hilangkan korupsi mereka takut. Saya hilangkan rakyat saya sejahtera. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya ingin tidak ada orang usia 70 tahun masih narik becak. Itu keinginan saya. Apa yang ditakuti? Saya nggak takut kok. Saya membela kebenaran. Saya tidak perlu apa-apa lagi. Saya hanya mau bela kebenaran. Saya tidak mau lihat ada orang miskin di Indonesia. Itu keinginan saya. Ya. Bapak ini kenapa memilih untuk berenang Pak? Masih deg-degan nggak sih Pak? Saya pasrah. Apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima. Pak Prabowo tadi pas Bapak nyoblos, pas banget nih Pak Jokowi juga nyoblos. Janjian nggak Pak? Enggak janjian. Nggak janjian Pak. Mungkin sudah satu frekuensi, sudah satu hati jadi ya begitu. Bapak kenapa memilih berenang Pak? Emang udah sering ya Pak? Ya ini berenang ini karena saya punya masalah dengan kaki saya, kaki kiri. Jadi saya itu sudah nggak bisa lagi yang berat-berat, apa istilahnya lari. Jadi berenang yang paling bagus bagi saya dan ternyata berenang ini saya bisa merenung di air. Teman-teman wartawan boleh pinjam Pak? Teman-teman wartawan boleh berenang sini Pak? Ya nanti di screening dulu. Kalau wartawan yang nakal enggak. Kita nakal nggak Pak? Kita nakal nggak Pak? Kadang-kadang nakal. Berapa lama kalau berenang Pak kalau Bapak sendiri? Tergantung waktu yang saya tersedia. Biasanya kalau bisa 1 jam ya. Tapi kalian ganggu saya ya nggak bisa kan? Kenapa? Strategi untuk mengawal proses perhitungan suara gimana? Saya percaya dengan kekuatan rakyat. Ya. Abis ini rencananya kemana Pak? Habis ini saya akan turun ke Jakarta sebentar lagi. Pak, Ya. boleh duanya sekali lagi Pak? Wah udah bersih. Pak Bowo sekalian ngucapin makasih ya Pak, udah sering ngajak kita keliling. Terima kasih. Bapaknya makasih ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sehat-sehat ya Pak. Terima kasih semuanya. Minta maaf kalau ada apa-apa ya dari saya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak.
Yaitu dia teman-teman video Pak Prabowo Subianto usai beliau nyoblos, beliau pergi berenang sambil menunggu hasil saudara. Dan berdasarkan pernyataan beliau, ia sedang merenungkan Indonesia ke depan. Nah, berdasarkan hasil dari quick count, beliau lebih unggul daripada paslon lainnya. Nah, teman-teman, ada satu jawaban yang sungguh luar biasa dari Pak Prabowo ketika awak media menanyakan kepada beliau bagaimana sikap beliau, karena beliau dituding dan ada banyak isu-isu tudingan yang dilontarkan terhadap beliau yang tidak berdasarkan sama sekali. Lalu beliau menjawab dan mengatakan itu hal biasa dan kita mempercayakan kepada rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kita melihat sikap Pak Prabowo menjawab hal demikian. Ia mengatakan kita akan mempercayakan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan berkaitan dengan tudingan-tudingan itu hal biasa dan itu tidak jadi masalah terhadap dirinya. Sungguh luar biasa juga, saudara, berharap beliau menjadi presiden 1 putaran, bahkan 2 putaran jika Tuhan menghendakinya. Dan luar biasa hari ini, kiranya beliau memimpin bangsa ini ke depan dengan baik bersama Gibran Rakabuming Raka. Karena yang saya tahu, yang saya lihat terhadap wakilnya yaitu Pak Gibran Rakabuming Raka, seorang muda yang banyak karya dan bukan bergaya. Namun di dalam kepemimpinan Pak Gibran pada saat ia memimpin kota Solo, adalah kota Solo paling terkenal ya, terkait dengan bagaimana ia menghargai semua antar umat beragama. Toleransi yang dia bangun adalah toleransi yang baik. Oleh karenanya, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi kita semua, supaya setiap komentar saudara ketika orang lain membacanya dapat teredukasi, terberkati melalui ide dan gagasan saudara. Silakan kita berbeda pilihan, namun di dalam bangsa dan bernegara kita tetap satu. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.